Sementara wanita ini terus lari ke dalam hutan. Saat dia terjatuh, seekor kupu-kupu menghampirinya. Singkat waktu, pagi harinya, jendela rumah Julia dipenuhi banyak sekali kupu-kupu. Ketika tangannya menyentuh kaca tersebut, kupu-kupu itu langsung berkumpul di tangan Julia. Di rumah Big Jim, Joe melihat Angie sudah tidak ada. Nori lalu bilang mungkin saja Angie tidur di kafe, karena dia tidak ingin tidur di rumah orang yang paling dia benci. Big Jim lalu membuatkan sarapan untuk mereka berdua. Di sini Nori dan Joe heran dengan sikap Big Jim yang baik dan juga perhatian pada mereka. Di tempat lain, saat Rebecca akan pergi, langkahnya terhenti karena melihat banyak sekali ulat yang sedang memakan sayuran. Sementara itu, Big Jim membangunkan Junior yang sedang tidur di dalam penjara. Alasan Junior tidak tidur di rumah karena dia tidak ingin tidur bersama dengan seorang pembunuh. Di sini ayahnya menyuruh Junior untuk memeriksa sekolah, karena Rebecca akan mulai mengajar lagi, agar orang-orang di kota ini bisa bangkit kembali. Dan ya, Junior akan pergi ke sekolah tapi bukan demi ayahnya, melainkan demi kota ini. Singkatnya, Junior sudah sampai di sekolah. Saat di dalam, Junior melihat ada kupu-kupu dan meneteskan darah di pipinya. Saat Junior mengikutinya, dia langsung terkejut karena melihat Angie sudah meninggal, dan mayatnya dipenuhi banyak sekali kupu-kupu. Di tempat lain, Rebecca menunjukkan ulat yang dia temukan pada Big Jim. Di sini Rebecca bilang kalau ulat ini sangatlah lapar. Bahkan dia bisa makan 200 kali lipat dari berat tubuhnya. Dan sekarang ulat ini sudah memakan hampir semua lahan pertanian. Tidak lama Junior datang sambil melihat ke ayahnya. Dengan hati yang gelisah galau merana, dia bilang kalau Angie sudah meninggal. Hal tersebut membuat Julia dan Barbie merasa tidak percaya. Barbie dan Jim langsung pergi ke sekolah. Mereka melihat telapak tangan milik Angie menempel di loker tersebut. Di sini, Phil disuruh oleh Big Jim untuk mencari barang bukti atau petunjuk. Setelah itu, Barbie bilang untuk tidak menuduhnya lagi. Tapi Big Jim bilang kalau ini semua bukanlah perbuatan kita berdua. Yang jelas orang tersebut masih ada di kota ini. Tidak lama, Phil menemukan sebuah jejak sepatu seorang wanita yang dipenuhi dengan darah. Di tempat lain, Joe dan Nori melihat banyak sekali kupu-kupu yang mati. Tapi hal tersebut adalah wajar, karena kupu-kupu akan mati setelah mereka bertelur. Tidak jauh dari situ, Nori dan Joe melihat wanita tersebut, dan mereka langsung membawanya pulang. Tapi di sini langkah mereka terhenti karena melihat banyak sekali orang di luar sekolah, dengan garis polisi yang menempel. Dengan wajah yang sedih, orang-orang langsung melihat ke arah Joe. Dan tidak lama Barbie datang. Di sini Joe bertanya pada Barbie ada apa. Tapi Barbie tidak menjawab pertanyaan dari Joe. Hingga akhirnya Barbie bilang pada Joe kalau dirinya turut berduka cita. Dan ya, Joe tahu kalau Angie sudah meninggal. Di dalam sekolah, Junior menuduh ayahnya yang telah membunuh Angie. Karena Junior tahu kalau Angie sangat benci pada ayahnya dan ingin membunuhnya. Oleh karena itu, Big Jim membunuh Angie duluan. Setelah itu, Barbie membawa gadis tersebut ke rumah Julia. Tapi di sini Barbie merasa curiga pada gadis tersebut, karena dia menemukan jejak sepatu seorang gadis di tempat kejadian. Dan tubuh dari gadis ini banyak sekali luka gores. Tapi Julia tentu saja tidak setuju dengan hal tersebut. Hingga tiba-tiba mereka berdua melihat asap hitam, dan sepertinya ada kebakaran. Dan ternyata, di sini Rebecca sedang membakar lahan pertanian untuk membunuh ulat dan juga telur kupu-kupu sebelum semakin banyak. Sementara itu, Julia mencoba untuk bertanya tentang kejadian semalam. Gadis ini bilang kalau dia ada di sekolah dan melihat kejadian tersebut. Dan orang yang telah melakukannya adalah seorang pria. Tapi dia tidak bisa melihat wajahnya. Julia lalu bertanya sedang apa kamu ada di sekolah. Gadis ini bilang karena ada sesuatu yang membawanya ke sekolah tersebut. Di tempat lain, Jim dan Barbie bertemu dengan Rebecca.
Di sini Rebecca menunjukkan telur dan ulat tersebut, yang membuatnya harus membakar tempat ini. Karena ulat ini akan memakan semua persediaan makanan yang ada di kota ini. Oleh karena itu, Rebecca berniat akan membakar semua lahan pertanian. Tapi Big Jim tentu saja tidak setuju dengan hal tersebut. Karena itu sama saja akan membuat stok makanan di kota ini menjadi habis. Barbie lalu bilang kalau kita bisa membunuh telur dan ulat ini dengan cara menyiramkan pestisida ke semua lahan pertanian dari atas menggunakan pesawat. Meskipun mereka tidak tahu cara ini akan berhasil atau tidak, tapi lebih baik dicoba daripada tidak sama sekali. Dan mereka berniat akan menggunakan pesawat milik salah satu penduduk yang sudah meninggal akibat menabrak kubah ini. Awalnya Big Jim akan menerbangkan pesawat ini agar aksinya bisa dipuji oleh penduduk kota. Tapi Barbie menyarankan agar dirinya saja yang melakukannya. Karena Barbie memiliki jam terbang dan juga pengalaman saat masih aktif menjadi tentara. Tapi Big Jim tetap tidak setuju. Barbie lalu meminta bantuan pada Rebecca agar membuat Big Jim sibuk. Hingga akhirnya Barbie menerbangkan pesawat tersebut. Big Jim yang melihatnya hanya bisa terdiam. Singkatnya, Barbie mulai terbang dan menyiramkan pestisida tersebut ke semua lahan pertanian. Dan tiba-tiba saja, kini bahan bakar pesawat sudah habis. Dan tentu saja itu akan membuat pesawatnya terjatuh. Tapi di sini Jim menyuruh Barbie untuk menekan tombol yang ada di bawah. Tapi Barbie tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh si Big Jim. Hingga akhirnya Big Jim menyuruh Barbie untuk percaya padanya. Dan ya, setelah menekan tombol tersebut, kini pesawat tersebut kembali terbang. Ternyata tombol itu adalah tombol untuk bahan bakar cadangan. Hingga akhirnya Barbie bisa mendarat dengan selamat. Dan semua orang kagum dengan apa yang dilakukan oleh Barbie. Dan di sini mau tidak mau Barbie berterima kasih pada Big Jim karena telah menyelamatkan nyawanya. Big Jim lalu bilang pada Barbie kalau dirinya adalah Big Jim yang baru. Di tempat lain, Julia datang ke rumah Sam. Di sini Julia bilang kalau dia sudah menemukan gadis tersebut dan sekarang ada di rumahnya. Tapi ada seorang wanita bernama Angie yang sudah terbunuh. Dan di tempat tersebut terdapat jejak sepatu seorang wanita. Tapi Sam tidak yakin kalau gadis tersebut yang telah membunuh Angie. Sam lalu menunjukkan sebuah lukisan seorang wanita yang dibuat oleh adiknya. Di sini Julia kaget karena lukisan ini sangat mirip dengan wanita yang sedang bersamanya. Di tempat lain, Joe dan Nori memberikan sepatu milik gadis tersebut pada si Phil. Karena mereka berdua tahu kalau di tempat kejadian tersebut terdapat jejak sepatu dari seorang wanita. Dan mungkin saja sepatu ini cocok dengan jejak tersebut. Singkatnya, Phil langsung menangkap gadis ini untuk dimasukkan ke dalam penjara. Dan Julia berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi Phil tetap akan membawa gadis ini. Karena jejak kaki tersebut sangat cocok dengan sepatu milik gadis ini. Sementara itu, Junior bilang mungkin saja ayahnya yang telah membunuh Angie. Tapi Joe bilang kalau itu tidaklah mungkin. Karena orang yang telah membunuh Angie adalah seorang wanita. Dan sekarang sudah ditangkap oleh Phil. Mendengar hal tersebut, Junior marah dan berniat akan membunuh gadis tersebut. Dan mereka semua langsung pergi ke kantor polisi. Sedangkan Sam dan Julia sedang memeriksa mayat Angie. Di sini mereka menemukan luka memar di tangan Angie. Dan luka tersebut sangat besar. Mirip dengan jari tangan seorang pria. Itu berarti gadis tersebut tidak bersalah. Mereka berdua langsung pergi ke kantor polisi untuk melepaskan gadis tersebut. Sementara itu, Junior sudah bersiap-siap akan membunuh gadis ini. Tapi sepertinya, Junior tidak sanggup untuk melakukannya. Hingga akhirnya Joe sendiri yang akan melakukannya. Meskipun gadis ini sudah bilang kalau dia bukan pelakunya. Tapi Joe bersikukuh tetap akan membunuhnya. Tapi untung saja Julia dan juga Sam datang tepat waktu. Di sini Sam bilang kalau di tubuh Angie ditemukan luka memar dari tangan seorang pria. Julia lalu bilang kalau gadis ini melihatnya secara langsung. Kalau yang telah membunuh Angie adalah seorang pria. Hingga akhirnya Joe menurunkan pistol tersebut.
Singkatnya, penduduk kota datang ke gereja untuk upacara pemakaman dari Linda dan juga Angie. Tapi di sini Nori bilang kalau Joe tidak datang. Dan dia tidak boleh melewatkan upacara pemakaman dari kakaknya. Barbie lalu pergi untuk mencarinya. Dan Barbie menemukan Joe ada di kafe. Di sini Joe bilang kalau dia sedang mencari gelang milik Angie. Karena saat Angie meninggal, gelang tersebut tidak ada di tangannya. Padahal selama ini, Angie tidak pernah melepaskan gelangnya. Dan di sini Barbie mencoba untuk menenangkan si Joe. Dan dia berjanji akan menangkap orang yang telah membunuh kakaknya. Setelah itu, Barbie lalu membawa Joe ke upacara pemakaman kakaknya. Di tempat lain, Junior sangat sedih karena wanita yang paling dia cintai sudah meninggal. Tapi di sini ketika Junior akan mengambil botol minuman tersebut, dia menemukan gelang milik Angie ada di kolong tempat tidur. Dan ya, hal tersebut membuat Junior terlihat sangat terkejut. Sementara itu, Sam yang sedang tidur dikagetkan dengan suara pintu rumah. Saat Sam membukanya, ternyata yang datang adalah Junior dengan raut wajah yang terlihat sangat ketakutan. Di sini Junior bilang pada Sam, mungkin saja yang telah membunuh Angie adalah dirinya sendiri. I think I killed Angie.